Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan dan sahabat mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia dan juga di seluruh ISMKI Wilayah 2. Kami dari LD ISMKI Wilayah 2 mengucapkan selamat datang di acara RTHO 2 atau Regional Town Hall Online 2, salah satu proker terbaik kami di LD SMKI Wilayah 2. Kali ini kami dari LD SMKI Wilayah 2 akan berbagi suatu hal yang sangat menarik dan bermanfaat di bagian peningkatan sumber daya mahasiswa dan juga manajemen organisasi bagi teman-teman semua. Pada Regional Town Hall Online 2 ini kami akan membawakan materi yaitu How to Influence Your Team. Tim adalah sekelompok individual yang menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan dari individu tersebut. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kerjasama tim yang baik mampu meningkatkan semangat, produktivitas, hubungan sosial, komunikasi, dan efisiensi dalam pekerjaan. Dalam organisasi, tim bisa diibaratkan sebagai roda penggerak dari organisasi tersebut. Selama pandemi ini, kerjasama tim banyak dirasa berkurang karena jarak yang jauh, keterbatasan koneksi, bahkan adanya perbedaan waktu yang membuat tim ini cukup sulit untuk bertemu satu sama lain dan juga tim ini menjadi sulit bekerja secara sinergis. Hal ini disebabkan oleh beberapa orang yang dirasa kurang bersemangat dalam melakukan kerjasama dalam tim. Bahkan beberapa orang di dalam organisasi dirasa kadang-kadang menghilang dari tim tersebut dan membuat tim menjadi tidak optimal dan membuat hasilnya menjadi tidak maksimal. Namun hal ini tidak hanya dirasakan pada saat pandemi. Dalam non-pandemi, yaitu terjadi pada saat sebelum terjadinya COVID-19, di mana masih terjadinya kerjasama tim dalam secara offline. Hal ini terkadang juga dirasakan oleh tim-tim di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini pastinya sangat berdampak karena tim jadi tidak utuh dan tidak bekerja secara optimal. Sebagai pemimpin yang baik, tidak hanya kita memimpin diri kita sendiri, namun kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang-orang di dalam tim kita. Hal ini membuat tim kita dapat memiliki kontribusi yang lebih aktif, di mana hal ini bisa membuat tim kita menjadi lebih optimal dan juga menghasilkan output yang sangat maksimal. Hal ini yang akan kami bagikan pada hari ini, yaitu berkaitan dengan how to influence your team. Hari ini kami dari LD SMK Wilayah 2 bersama saya Ella dan juga rekan saya. Dan saya Salsa. Kami akan membawakan materi ini yang sangat menarik. Oke, sekarang kita juga tidak hanya berdua aja, nggak cuma Ella dan Salsa, kita juga kedatangan tamu yang menarik banget nih. Ada Kak Taufik Supriyana Trisaputra Eskat. Kak Taufik Supriyana memiliki sepak terjang dalam organisasi yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Silakan kepada operator untuk ditampilkan. Kak Taufik merupakan mahasiswa yang aktif di internal kampusnya, yaitu Universitas Trisakti, sebagai penerima 2 kali beasiswa mahasiswa aktivis Trisakti tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tahun 2016-2017 dan pada tingkat Universitas Trisakti pada tahun 2017-2018. Selain itu, Kak Taufik juga aktif di SMKI sebagai Sekjen di SMKI pada periode 2019 dan 2020, dan saat ini menjabat sebagai MPA di SMKI untuk periode 2020 dan 2021. Selain itu, Kak Taufik juga aktif sebagai speaker untuk berbagai macam kegiatan kemahasiswaan di universitas-universitas di Indonesia, dan juga aktif di kegiatan di tingkat internasional. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat menarik ini. Halo Kak Taufik. Oke, halo Salsa sama Ella. Halo Kak. Akhirnya bisa ngobrol, yang beberapa waktu lalu udah sempet nih dikabarin sama Ella, Bang bisa nggak nih kita ngobrol-ngobrol santai gitu kan, biar bisa menginfluence banyak orang. Oke, gimana? Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Kak Taufik sudah berkenan untuk menyempatkan hadir di sesi sharing kali ini. Gimana Kak Taufik, kabarnya sejauh ini? Alhamdulillah baik. Ya selama pandemi ya harus tetap, yang pertama harus ceria dulu.
Setelah ceria, kunci berikutnya jangan lupa jaga kesehatan olahraga ya. Cycling, entah itu kita push up di dalam kamar atau apalah ya. Gitu. Betul banget Kak Taufik. Kita juga setuju. Sekarang selain menjaga kesehatan, selain ceria juga, Kak Taufik lagi ada kesibukan apa aja nih Kak? Sekarang sih masih nyelesain koas, ada beberapa yang harus diselesaikan karena pandemi kemarin yang harusnya sudah selesai, jadi masih harus mengejar ya untuk persiapan ujian UKM BPD. Selain itu ya sambil ngurus bisnis keluarga, sama ada beberapa ya kalau ada undangan, misalkan ngisi materi atau apa ya masih tetap aktif gitulah. Keren banget Kak, panutan banget memang. Jadi akademisnya juga tidak ketinggalan, tanggung jawab di organisasi juga nggak ketinggalan, sharing juga terus jalan, dan terus mengasah kemampuan untuk berbisnis juga nih Kak. Keren banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Kak, kita boleh langsung mulai ke diskusi Kak? Boleh, kita langsung ngobrol santai dulu nih. Oke, betul. Nih Kak, sebagai seorang yang sudah banyak memiliki pengalaman berorganisasi, menikmati pahit dan manisnya organisasi Kak, menurut Kak Taufik nih, apa sih definisi dari menginfluence atau membawa pengaruh? Oke, pertama kalau kita bicara tentang leadership, leadership salah satu tools-nya kita harus menjadi influencer. Karena seorang leader tanpa dia menginfluence banyak orang itu bukan leader. Itu hanyalah sebatas kepala atau pimpinan. Kalau kita bicara tentang leadership, pemimpin ya, mau itu tingkat fakultas, universitas, atau bahkan di dunia nyata, kita bisa jadi kepala daerah atau apapun itu jenisnya, ya. Yang jelas satu kata influencer. Nah, kalau berbicara tentang influencer nih ya, influencer itu apa? Ya influencer dari bahasa Inggris, yang artinya yang bisa menginfluence. Influence artinya mempengaruhi. Artinya itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi banyak orang yang mungkin dia tidak punya satu pandangan bisa mengikuti pandangannya, atau tidak tahu tujuannya ya bisa mengikuti tujuannya. So simpel sebenarnya. Tapi banyak yang menyalahartikan sekarang karena dunia sekarang ini dunia sosial media ya. Kalau influencer hanya sebatas ya influencer di dunia sosial media aja. Padahal istilah influencer ini harusnya bisa masuk ke dalam segala ranah. Gitu. So simpel sih sebenarnya. Gitu, Sa. Wah, mantap banget Kak, pengertian influence-nya benar banget ya Kak. Jadi kita sebagai pemimpin ini juga harus bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bisa membuat orang di sekitar kita juga bisa satu sinergi sama kita untuk bisa mengembangkan organisasi. Kita keren banget Kak Taufik. Nah, tapi Kak, mungkin ini relate banget sih Kak pertanyaannya. Ini salah satu pertanyaan titipan juga nih. Nah Kak, sebelum kita influence orang lain, tapi kita perlu dahulu nih Kak, untuk membuat diri kita ini bisa lebih percaya diri. Karena pastinya untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, kita harus memiliki kepercayaan diri yang cukup, memiliki pemahaman yang cukup, sehingga kita itu bisa mengajak orang lain itu bisa lebih percaya diri, dan orang yang kita ajak ini juga bisa lebih menangkap gitu ajakan dari kita. Kakak ada tips nggak sih Kak kira-kira bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita untuk mampu mengajak orang-orang di sekitar kita? Nah, ini keren banget nih pertanyaannya. Makasih yang udah nitip pertanyaan ya. Semoga ini bisa memberikan banyak manfaat dan bisa menginfluence banyak orang ya. Karena hal simpelnya gini, Ella, abang cukup dekat gitu ya. Dan waktu penempaan saat di institusi, karena Ella juga dari Trisakti nih ya, kita satu alma mater, dan mulai dari awal masuk udah kelihatan nih. Yang kelihatan dari Ella adalah niat. Contoh nih ya, niat. Jadi kuncinya pertama adalah niat. Kalau orang sudah memiliki niat, dia mau percaya diri atau kurang percaya diri, itu akan naik tingkat terus. Ya. Nah, setelah orang punya niat, misalkan Ella ingin jadi influencer. Awalnya contohnya ingin menjadi ketua angkatan, wakil ya, Ella pas ingin menjadi wakil ketua angkatan, yang awalnya ini masih kurang pede. Aduh, mampu nggak ya? Ntar ini masih pengen masuk jadi mahasiswa baru, masih harus belajar, terus masih harus aktif di organisasi lain yang punya banyak kesibukan yang berbeda. Mampu atau enggak? Kalau sudah ada niat, akan terbuka tuh sedikit jalan. Nah, nanti saat jalan sudah terbuka, baru di planning apa-apa. Karena gini,
Untuk kepercayaan diri, ada dua istilah. Kepercayaan diri yang emang sudah muncul dari bawaan. Ada juga yang kedua, kepercayaan diri ini muncul setelah kita mencoba dan kita ditempa. Gitu. Nah, dari dua teori ini, sebenarnya kalau saya pribadi ini lebih senang dengan istilah yang kedua. Yang dia masuk, berproses, dan tertempa, baru kepercayaan diri itu akan muncul terus-menerus. Gitu. Jadi nggak langsung instan, tiba-tiba orang ingin jadi salah satu sosok gitu. Pas masuk dari siswa dulunya atau siswi menjadi mahasiswa atau mahasiswi, terus dia punya niat, tapi nggak langsung ujuk-ujuk dia langsung sepede itu untuk ngomong di depan, untuk menginfluence banyak orang, nggak secepat itu. Dia masuk diproses dulu. Oh, kalau kampusnya masih ada sistem ospek, di ospek dulu. Kan ada senior yang agak aneh-aneh dimarah. Sebenarnya proses marah pun itu adalah proses yang membuat lebih yakin. Sehingga ketika kita sudah percaya diri, baru nanti segala hal itu akan jalan masing-masing. Nah, tahap itu akan muncul ketika kita sudah berani making decision. Mengambil suatu keputusan setelah kita punya niat. Nah, decision tadi nggak langsung ujuk-ujuk kita akan dapatkan decision yang bagus. Akan ada decision yang fail atau kita nyebutnya bad decision, gitu ya. Nah, bad decision will make experience. Itu yang akan membuatkan pengalaman bagi kita. Nah, pengalaman itulah guru yang paling berharga yang akan membuat kita semua bisa menjadi influencer yang baik. Gitu. Contoh terakhir nih ya, Atta Halilintar. Seorang influencer di dunia media sosial. Yang awalnya dulu, kalau ngelihat nih vlognya Atta Halilintar tahun 2014, kita ketawa sendiri. Mulai dari perawakan masa kecil banget, terus cara ngomongnya masih kaku, terus habis itu siap, mulai viral ya kan. Habis itu baru orang-orang terinfluence sedikit-sedikit, baru nge-boom, bisa mendapatkan banyak subscriber dan dia bisa menjadi influencer sejati dari dunia maya atau YouTube gitu. Itu so simple contohnya ya. Jadi itu beberapa cara dan aplikasinya. Sorry nih kalau agak lebar ya. Saya juga setuju bahwa as long as orang memiliki niat, pasti ada jalannya gitu ya, Kak. Kalau kita niat, pasti kita punya kemampuan, punya dorongan untuk selalu mengasah apa yang ingin kita capai gitu. Seperti yang Kakak sampaikan juga sebelumnya, bahwa seorang pemimpin yang baik pasti seorang influencer gitu. Dan seperti yang Kakak sampaikan juga bahwa berbicara mengenai organisasi kan selalu identik dengan kepemimpinan selalu identik dengan membawa pengaruh. Kita udah tahu juga pengertian influence itu apa, kita juga udah tahu trik and tips-nya untuk mengasah kepercayaan diri kita. Nah, biar selalu semangat untuk menginfluence orang, kita juga perlu sadar akan manfaat dari menginfluence itu. Menurut perspektif dan pengalamannya Kak Taufik, apa aja sih Kak manfaat yang udah Kakak rasakan dengan memiliki kemampuan untuk menginfluence orang lain, dan kenapa kita itu harus memiliki kemampuan untuk bisa menginfluence orang lain? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus. Intinya gini, influencer itu ada dua jenis. Yang pertama ada good influencer, yang kedua ada bad influencer. Ya, itu pilihan orang. Orang ingin menjadi seorang influence yang good or bad. Contohnya apa? Kita ngelihat nih, dalam sejarah Amerika Serikat ada banyak banget jenis presiden. Bahkan presiden sebelum ini ya, waktu pemilihan itu ada salah satu presiden Donald Trump yang dia seorang influencer. Kalau dia ingin mengatakan A, walaupun kadang hal yang buruk bisa menjadi tetap dijalankan karena dia seorang influencer. Nah, ada juga influencer yang dia benar-benar baik. Ya, kalau misal lingkungan salah, dia akan memberikan hal yang positif, dia bisa menjadi influencer yang baik. Nah, pertama kita harus memilih dulu menjadi pemimpin. Kadang kalau kita nggak berani memilih saya menjadi influencer yang baik, ya kita akan bisa terombang-ambing. Jadi influencer itu relatif lebih gampang dibandingkan kita bisa menjadi panutan. Ya, nah untuk kita bisa terus stay di relnya, gitu ya. Saya ambil contoh dalam dunia nyata. Saya punya cita-cita. I have a future gitu. Misalkan cita-cita pengen menjadi seorang
dokter trainer yang bisa memberikan banyak income yang bisa didapatkan untuk ranah sosial. Dia menyalahartikan sehingga praktek yang dia buat itu menjadi sumber pendapatan. Jadi kadang ketika niat itu di satu frame kan, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam ranah klinis bisa dilakukan. Nah, saya pernah mendengarkan beberapa podcast ya mengenai kesehatan. Banyak yang menyalahartikan hal ini, sehingga ya udahlah dia bisa rich, cukup punya banyak income, tetapi melalui metode-metode yang kurang tepat. Nah, akhirnya di situ saya mikir, oh, untuk dunia kedokteran yang mau saya dapat ini, pokoknya harus untuk mengabdi, mengabdi, dan mengabdi. Untuk mencari income-nya, bukan dari ranah situ, kita cari dari side yang lain gitu. Makanya saya ingin menjadi seorang dokter trainer. Nah, artinya tadi saya punya future, tetapi kita juga punya limited resources, ya, kita punya keterbatasan. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan keinginan tadi dengan keterbatasan yang kita punya? Kuncinya adalah kita harus punya tim. Tim itu apa? Tim itu satu grup yang bisa support. Betul, secara definisi. Tetapi itu sebenarnya singkatan. Ya, saya nggak membahas tentang singkatan T, E, ininya, yang lain. Yang akan dibahas adalah M-nya. M-nya adalah miracle. Nah, korelasinya dengan yang ditanya tadi adalah yang bisa didapatkan ketika kita bisa menjadi good influence adalah miracle. Miracle itu nggak bisa didapatkan oleh segala orang. Kalau kita sudah memiliki niat yang baik, kemudian kita berbuat semaksimal mungkin, kadang menurut nalar tidak bisa sampai. Tetapi kita ingat, ada jalan satu, jalan yang di atas nih, jalan Sang Pencipta, yang akan membuat kita mendapatkan miracle tersebut. Kalau misalnya seorang nabi, dia punya ini ya, mujizat. Kalau kita manusia biasa, ya keajaiban. Keajaiban itu datangnya bukan kita santai-santai langsung datang. Setelah kita punya jerih payah, kita punya keinginan, baru miracle akan muncul. Nah, itu satu hal yang sebenarnya seorang leader, seorang influencer harus menggarisbawahi. Oke. Cukup menjawab ya. Baik, Bang Taufik, terima kasih banyak. Mungkin secara garis besarnya itu kira-kira manfaat yang bisa kita dapatkan tadi keren banget ya, sampai ada miracle di mana seorang yang mau menjadi mau menginfluence dengan baik baik jadi good influence maupun bad influencer itu bisa apabila dioptimalkan tuh bisa mendapat tim, yaitu yang dari M-nya tuh miracle, di mana pasti dipermudah juga jalan-jalan dari Tuhan. Nah Kak, tadi kan kita sudah tahu nih kira-kira oh ternyata itu tuh yang manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, kita sekarang mau minta sharing tips dari Kakak dari berbagai pengalaman yang sudah Kakak dapatkan di baik di kegiatan Kakak sehari-hari maupun di organisasi. Kira-kira apakah Kakak memiliki tips-tips dan juga trik bagaimana cara kita menjadi influence yang baik sehingga kita dapat memberikan semangat terus untuk teman-teman kita mungkin yang semangat di organisasinya udah mulai menurun. Kita sebagai pemimpin yang baik juga bisa memberikan semangat untuk teman kita ini agar semangatnya bisa terbakar lagi untuk bisa mengembangkan organisasi lagi. Mungkin bisa juga ditambahin Kak saran-saran gimana caranya nih, apalagi lagi online kan Kak, lagi Bener online banget. kayak gini susah banget nih kayaknya Kak. Aku juga pengalaman pribadi juga kalau lagi online kayak gini makin susah lagi kita untuk nyemangatin teman-teman untuk mungkin dari satu divisi kita aja kadang ada beberapa orang yang nggak mau kerja maksimal. Nah, gimana nih Kak kira-kira caranya, tips-tips dari Kakak, dari pengalaman-pengalaman Kakak, gimana nih caranya kita biar bisa influence teman-teman kita? Jadi feeling-nya itu beda ya, El, kalau misal kita direct sama online gini ya. Nah, ini beberapa trik lah. Dan sebelum saya ngasih trik, saya mau sharing dulu. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu, saya dapat kesempatan untuk keliling beberapa negara. Terutama pas bulan Februari, Maret 2019, saya kesempatan berangkat ke Eropa.
Nah, pas berangkat ke Eropa, Uni Eropa ya, bukan cuma satu negara, tapi beberapa negara. Nah, kebetulan pas ke sana, kita datang dan disambut sama PPI Dunia. Ya, ada dari negara Swiss, saya sempat jalan ke, waktu itu ke Bern, terus berangkat juga ke Den Haag, ketemu sama PPI Den Haag, terus pas ke Republik Ceko juga sempat ketemu, pas di Jerman juga ketemu. Nah, di situ ada satu hal yang berbeda. Di negara maju dan negara berkembang, ada perbedaan. Di negara maju, hal luring dan daring itu sudah kerasa. Orang sana sudah membiasakan untuk hidup daring atau hidup online. Karena apa? Dia udah punya niat. Karena negaranya maju, kalau dia malas-malasan, dia akan tergilas, akan tertindas. Nah, sementara Indonesia masih negara developing country ya, masih negara berkembang. Yang semua orang mayoritas pengennya direct. Karena itu masih habitnya. Kalau di luar mau belajar, nggak muncul. Indonesia masih belum, sebelum pandemi. Tiba-tiba ada pandemi datang. Sebenarnya saya bersyukur. Kenapa? Wah, Indonesia habitnya ngikutin habit negara maju. Semoga Indonesia bisa moving dari developing country bisa menjadi developed country gitu ya. Negara maju nantinya. Nah, tapi ada yang kaget akan transformasi keadaan. Nah, jadi akhirnya dia masih membiasakan, oh ya udahlah, nggak ada yang ngawasin pas belajar misalkan. Atau pas kerja, alah santai aja lah, yang penting aktif, yang penting masuk ke organisasi, entah itu ISMKI atau organisasi yang lain. Kebanyakan punya mindset kayak gitu. Padahal itu mindset yang kurang tepat. Harusnya dia bisa memaksimalkan segala keinginan dan segala passion yang dia dapat. Misalkan Ella aktif di LD nasional, di LD wilayah ya. Kerjakan semuanya sebisa mungkin ya. Karena apa? Hal-hal kayak gitu tuh bisa menjadi peluang untuk masa depan. Gini, kalau misalkan belajar dari pengalamannya R.A. Kartini. Dulu R.A. Kartini ini adalah anak dari bupati di Jepara, di Jawa Tengah. Waktu itu masih zaman penjajahan Belanda. Yang dia inginkan, ingin keliling, tetapi dibatasi. Karena anak perempuan itu wajib di rumah. Yang beliau lakukan apa? Beliau menulis sebuah buku yang dia karena buku adalah jendela dunia yang bisa membuka dunia. Akhirnya ditulis, dikirimkan, dan masuk ke surat kabar. Dan tulisannya diapresiasi. Bisa keliling dunia, kita datang ke Paris, kita datang ke Belanda, kita datang ke UK yang cukup jadi kiblat, atau ke US untuk jadi kiblat belajar ke ranah yang lebih modern. Tetapi sekarang online membukakan kita jalan untuk lebih mudah. Kalian pengen kuliah online, berangkat keluar, gampang banget. Contohnya namanya Nextworld University. Itu universitas yang masih baru dirilis beberapa tahun terakhir, tapi dia adalah kampus yang menoleh masa depan. Jadi secara fisik kampusnya kecil, tetapi secara daring dan sistem dia perkuat tuh melalui online. Nah, kalau kita sadar ya, sebenarnya dengan cara kayak gini, ini adalah cara untuk kita bisa melambung lebih tinggi. Karena mau dapetin segala sesuatu lebih gampang. Kalau dulu mau ikut SOK, mau ikut RTHO, mau ikut LKMM, susah banget. Harus berangkat dulu ke Bandung, harus berangkat dulu ke Pontianak. Sekarang agak tinggal duduk, enter, bisa masuk. Ilmunya sama. Pengalamannya sama. Bedanya apa? Kita nggak bisa tatap muka. Nah, ambil hal-hal positif sebanyak mungkin. Pertama itu kuncinya. Jadilah orang yang selalu melihat hal-hal positifnya. Kalau kita bisa menjadi orang yang melihat hal positif, hasilnya pun juga akan positif nantinya. Oke? Gitu. Kemudian, pengalaman berikutnya. Dalam hal online-online kayak sekarang, ya, sistem monitoringnya agak kurang. Ya, bahkan orang mau, ya yang penting sekarang misalkan di Zoom, habis itu di mute, semua orang nggak ada yang tahu nih, yang ada di room itu mau ngapain. Entah dia di sebelah kanan kirinya ada sesuatu, ya kan? Nah, jadi cobaannya pun jauh lebih besar. Yang penting, kalau kita sudah pingin tumbuh,
niatnya udah benar, jalankan dengan sebaik mungkin. Jadi saya memberikan masukan ke semua yang nonton video ini nantinya, please, ayo kita sama-sama lawan nih rasa malas kita untuk bisa muncul ke permukaan karena online ini gampang kita dapat segala ilmu. Buatlah platform sebanyak mungkin untuk ajang diskusi. Ajang diskusi ini jangan dijadikan ajang pamer intelijensi doang, tapi ajang kita sharing, ajang kita bisa bertukar pendapat agar kita bisa menjadi yang lebih baik. Dan satu hal terakhir, jadi mahasiswa jangan jadi mahasiswa yang terambung oleh IPK, karena semua nggak bicara soal angka melulu, tapi melihat realita aksi nyata apa yang bisa diperbuat oleh mahasiswa. Yuk, aksinya sekarang bisa banyak. Hashtag melalui platform online itu bisa banget digerakkan. Gitu. Ya kalau bisa kritislah jadi mahasiswa. Oke, mungkin itulah sedikit pengalaman dan beberapa tambahan ya. Jujur saya dari tadi tuh nyatu tuh Kak, menyimak dengan sangat-sangat baik dan amazed banget sama tips and trick dari Kak Taufik. Sangat-sangat aplikatif, sangat-sangat memotivasi, merubah mindset juga karena memang namanya online gini tuh emang rentan Kak, untuk ngerasa males, untuk terlena kayak ya udah rebahan aja, nanti aja deh ngerjain satu dan lain halnya, menjadi deadliner tuh jadi makin banyak tuh Kak pas kondisi Covid kayak gini kan. Nah, dengan adanya tips dan Baru triknya terasa ya. iya Kak, baru banget udah mau akhir semester baru yang kayak, "Oh numpuk ya ternyata banyak nih Belum kerjaannya." belajar ini, belum belajar itu gitu kan. Setuju banget. Nah, berdasarkan tips and triknya Kak Taufik tadi, yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat bagus, ada nggak sih Kak, ciri-ciri atau sebuah parameter bahwa kita itu sudah berhasil dalam, meng-influence orang lain atau bahkan sebaliknya, untuk dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya karena kita ternyata mengalami kekurangan nih dalam proses meng-influence orang lain? Oke, pertama gini, kalau bisa niat influence itu lurus. Jangan ujuk-ujuk yang penting bisa mempengaruhi. Jangan itu. Tetapi prinsipnya kalian melakukan hal baik dulu. Setelah melakukan hal baik baru pikirkan bagaimana cara menginfluence orang agar melakukan suatu kebaikan tadi. Kalau misalkan buruk, kalau bisa jangan diinfluence lah orang-orang untuk hal buruk. Nah, kebanyakan orang nggak sadar. Ya dia pengennya apa? Ya, yang penting bisa menginfluence. Yang dibicarain hal-hal yang nggak baik. Kemudian dia membuat hal-hal yang tabu menjadi tidak tabu. Gitu. Atau yang tidak tabu menjadi hal yang tabu. Nah, banyak sekarang sosok influencer yang pengen kayak gitu. Intinya viral. Intinya bisa menginfluence. Please, jangan jadi yang kayak gitu. Karena yang kayak gitu ada umur dan waktunya. Dia influence dalam waktu sekejap. Ingin viral doang. Nah, terus gimana? Dan apa? Ya kan? Pertama, kalau kalian punya passion, contohnya, kita seorang dokter nih nantinya. Amin, ya kan? Kita seorang dokter yang pasti kita akan eh, tugasnya salah satunya kita akan menyehatkan banyak orang. Menyehatkan itu ada banyak caranya. Ada preventif, kuratif, rehabilitatif, dan lain-lain. Yang kita pakai adalah preventifnya. Cara mudah. Preventifnya apa? Dengan cara kita melakukan edukasi. Nah, buat konten-konten yang edukatif dengan cara apa? Ya udah, kita akan memberikan video-video yang positif misalkan. Nah, kita ngelihat orang terus gimana? Parameter apa yang menyatakan bahwa kita sudah berhasil menjadi seorang influencer? Ya, contoh simpelnya bisa dilihat dari angka. Kalau misal kita menjadi video maker, ya udah, angka viewernya berapa? Kalau kita menjadi seorang penulis yang membaca berapa? Itu tolak ukurnya. Ukur kalau kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan ini berdampak, ya. Orang itu bisa mengikuti juga apa yang kita mau. Itu definisi influencer yang sesungguhnya. Saya pernah ikut di acara Millennial Talk. Jadi ada beberapa agent milenial yang dianggap mampu ya menginfluence banyak orang kumpul di satu forum. Acaranya di Balai Kartini itu sebelum pandemi, ya. Terus di situ
Ada salah satu yang waktu itu saya nggak tahu ya, tapi cuma ngelihat, wah ini sosok hijabers, kok diundang, siapa dia? Ternyata disebut nih, oh dia ini si A gitu, saya nggak nyebut namanya ya. Lalu pas di situ dia ngomong, si apa yang menjual dari si A ini? Yang menjual adalah ternyata dia menginfluence banyak orang dengan cara dia pertama aktif di dunia media sosial, lalu orang-orang sekitar yang susah dibantu sama dia. Bantunya gimana? Ya udah, oh ada tukang becak di foto, habis itu dibuat narasi. Oh gini gini gini, yang mau mendonasikan silahkan, gitu ya. Nah ternyata pas pandemi datang, tenaga medis pas kesusahan mendapatkan alat pelindung diri, padahal mereka adalah garda terdepan untuk pandemi ini. Yang dibuat apa? Ya udah, dengan influence yang dia dapatkan, dia punya followers banyak, diposting, dia buat hashtag masker untuk tenaga medis. Dan akhirnya apa? Dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, duit yang didapatkan bisa sampai lebih dari 1 M. Akhirnya, si A tadi menjadi contoh bagi influence ataupun artis-artis di luar membuat penggalangan dana dengan metode yang sama. Itu definisi influencer yang menurut saya cukup positif. Bahkan ada dokter yang dia sudah beralih ke ranah masuk ke ranah masuk ke ranah media edukasi, masuk ke dunia entrepreneur, ya sebut aja lah Dokter Tirta ya. Dokter Tirta influencer sejati. Setelah beliau masuk dari dokternya dilepas, masuk untuk jualan. Jualannya jualan sepatu. Yang di-influence apa? Setelah tahu dan udah punya beberapa background, disampaikan tuh melalui media sosial dengan caranya. Dan bisa menginfluence banyak orang. Akhirnya sekarang jadi apa? Jadi aktivis, jadi influencer yang ya kalau ada hal-hal yang perlu dikritiki dari negara, dari sisi kesehatan, beliau muncul jadi tameng pertama. Gitu. Jadi as soon as ya makin simple, makin bermakna, ya bisa dijalankan, itu lebih baik lagi tuh seorang influencernya. Gitu. Oh, baik, keren banget ya Bang parameternya itu. Jadi hal yang pertama itu kita harus tentukan dulu kira-kira apa yang mau kita capai ya kan. Jangan langsung kita mau parameter bagaimana, tapi memang kita harus tahu dulu kira-kira hal yang mau kita capai dari influence ini apa. Lalu untuk parameternya ini juga jangan muluk-muluk yang sangat susah digapai, tapi bikinlah simple tapi memberikan makna untuk banyak orang. Dan juga hal parameter ini juga bisa dicapai dari kira-kira pengaruh, kita dapat memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan sekitar dan juga memiliki dampak untuk orang lain ya Kak. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi tak terasa Kak, ternyata berbagai pertanyaan yang sudah kita kumpulkan ini sudah terjawab Kak. Mungkin dari saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini. Untuk yang pertama tadi kita membahas berkaitan dengan pengertian dari leadership. Jadi leadership ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kepemimpinan, dan salah satu bagian dari yang sangat melekat dengan leadership adalah berhubungan dengan influence atau cara kita mempengaruhi banyak orang, karena sebenarnya sejatinya arti dari kepemimpinan adalah orang yang mampu untuk mempengaruhi timnya sehingga timnya ini juga mau melakukan sinergi yang sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk mencapai untuk mampu melakukan influence kepada orang lain, kita terlebih dahulu harus mampu meyakinkan diri kita dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Tadi sudah dibahas juga, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tentukan dulu niat kita, karena niat ini, niat yang baik ini akan dipermudah juga dan juga dapat memudahkan kita untuk memiliki langkah-langkah lanjutan, di mana langkah-langkah lanjutan ini juga bisa membuat diri kita bisa menjadi orang yang mampu memberikan influence yang baik bagi orang lain. Untuk berbagai hal, ada decision yang baik maupun decision yang buruk. Untuk decision yang baik ini dapat memberikan pengaruh di mana bisa membawa kita dalam langkah-langkah kepemimpinan yang lebih baik. Namun jangan takut dengan decision yang buruk, karena decision yang buruk dan inilah yang bisa menjadikan kita, membawa kita ke dalam pembelajaran dan juga experience sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi.
Lalu untuk influence ini kita harus mengerti kira-kira apa aja manfaat yang bisa kita peroleh dari influence. Yang pertama, influence ini kita pastinya setiap orang memiliki cita-cita, baik diri kita sendiri maupun organisasi kita. Maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita kita, salah satu langkah yang paling dibutuhkan untuk mencapai cita-cita organisasi adalah dengan memiliki tim yang solid dan tim yang absolut. Maka dari itu kita sebagai salah satu bagian dari tim harus mampu menginfluence teman-teman kita yang mungkin udah mulai kelelahan, yang udah mulai capek, sehingga kita bisa kembali ke dalam track sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Tadi juga sempat dibahas mengenai berkaitan dengan miracle, di mana ketika kita bisa memberikan influence yang baik, bahkan miracle juga bisa kita gapai. Lalu tadi untuk tips and triknya sebenarnya untuk hal berkaitan dengan influence seperti ini itu sudah banyak terjadi, apalagi ketika online seperti ini juga sudah banyak terjadi di lingkungan luar, di negara-negara maju. Sebenarnya ketika terjadinya pandemi ini merupakan salah satu peluang besar bagi Indonesia, sehingga Indonesia ini juga bisa maju ke dalam step yang lebih maju, di mana kita di sini juga tidak harus bertatap muka untuk bisa saling bertemu, tapi bisa membuat kita mulai belajar menggunakan media-media yang ada untuk bisa lebih optimal lagi. Lalu untuk mencapai dari influence ini kita juga harus memiliki pemikiran yang positif dan juga melihat setiap peluang-peluang yang ada sehingga kita dapat mengoptimalkan tim kita. Lalu untuk parameternya sendiri, kita yang pertama jangan terlalu muluk-muluk atau terlalu sulit, tapi pastikan bahwa dengan kita menginfluence ini, kita dapat memberikan manfaat dan juga dapat memiliki dampak nyata bagi orang lain. Mungkin itu dari saya. Oke. Untuk saya sedikit menambahkan bahwa dari perbincangan ini kita dapat memahami bahwa setiap masa, setiap periode masa jabatan itu dalam sebuah organisasi pasti memiliki rintangannya sendiri. Dan hanya organisator pada masa itulah yang juga dianugerahkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih mengalami kesulitan untuk merangkul teman-teman di organisasinya, merasa semangatnya menurun di organisasi, merasa malas-malasan atau bahkan jenuh untuk berorganisasi, mari bulatkan tekadnya, karena niat adalah kunci dari seluruh langkah kita ke depannya. Kemudian selalu lihat juga hal-hal yang positif di depan mata kita, pinter-pinter juga untuk berorganisasi dan berkreasi dengan kondisi saat ini, bukan malah sebaliknya, yaitu menyalahkan kondisi yang ada. Nah, rangkuman dari diskusi kita malam ini sudah kita sampaikan. Selanjutnya, kita sudah di penghujung acara juga. Mungkin ada closing statement dari Kak Taufik. Oke, satu closing statement ya, yang mungkin beberapa menit terakhir sebelum ini, tapi ini nendang banget. Kalau ada pertanyaan, oke Bang, lu udah aktif di berbagai organisasi, lu juga sudah banyak hadir di berbagai acara, ngisi berbagai materi. Terus, bagaimana cara influence lu terakhir untuk orang-orang? Di akhir periode kemahasiswaan ini, gitu ya. Simple, gue punya satu niat, saya punya satu niat. Dalam hal ini, yang paling berarti itu adalah penulisan. Kita harus bisa menulis tinta emas saat kita menjadi mahasiswa. Maka dari itu, saya insya Allah di tahun 2021 ini akan merilis satu buku yang judulnya Math to Traveler. Bahwa menjadi seorang medical student, kita nggak melulu bicara tentang angka, nggak bicara juga tentang kelas, tentang mata pelajaran doang. Tapi kita harus membuka cakrawala dengan cara kita traveling. Oh, bisa ternyata ya jadi mahasiswa kedokteran traveling. Yang katanya mahasiswa kedokteran itu bisanya cuma belajar habis waktu. Kalau beberapa mahasiswa gitu. Nah, ada kutipan dalam buku yang insya Allah 2021 ini akan tayang, yang dia menyatakan menurut saya pribadi, fungsi mahasiswa, fungsi pemuda bahkan, itu ada beberapa hal. Bagi saya, pemuda memiliki 5 fungsi utama. Yang paling umum, agent of change. Mahasiswa membawa perubahan yang baik di masyarakat, tentunya ke arah masyarakat yang sejahtera dengan layaknya apa yang sudah ditanamkan dalam Pancasila. Itu agent of change. Yang kedua, agent of development. Maksudnya apa? Mahasiswa ataupun pemuda mampu mengembangkan masyarakat dari berbagai sektor melalui ilmu yang telah dipelajari
di ranah pendidikan. Yang ketiga, menjadi agent of modernity. Mahasiswa mampu membawa perubahan, pembaharuan, dan kemajuan bagi masyarakat ke arah yang lebih modern. Yang keempat nih, agent of control. Jelas, tugasnya untuk mengawasi dan mengawal rakyat dan pemerintah sebagai upaya untuk membangun kemanusiaan dan peradaban. Dan yang terakhir, pemuda harus bisa menjadi agent of inspiration. Menginspirasi seluruh komponen bangsa untuk terus maju dan mengembangkan apa yang mereka miliki. Baru dikatakan pemuda. Jadi, hidup segan mati tak mau. Kalau misalkan orang ini segan-segan untuk hidup, matiin aja. Gitu. Malulah jadi pemuda yang nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misal bisa, lakukan banyak hal untuk bisa menginfluence banyak orang dan memberikan hal baik dan hal-hal positif lain. Oke? Mungkin itu aja. Keren banget, Kak. Benar-benar keren banget. Closing statement yang sangat-sangat memotivasi kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Taufik atas waktu dan ilmunya. Semoga sharing kali ini dapat bermanfaat untuk seluruh teman-teman dimanapun berada. Semoga langkah Kak Taufik ke depannya juga dimudahkan dan bukunya bisa banyak memberi manfaat baik bagi pembaca dari seluruh kalangan. Dan untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk stay sampai saat ini dan menikmati sharing kali ini, kami ucapkan juga terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan selalu ceria, tetap semangat untuk berproses, dan sampai jumpa di lain waktu.